Kagunging dumadi rahayu. Rahayu. Rahmat dan keberkahan Allah semoga senantiasa tercurah untuk alam semesta ini dan terutama kepada kita semua sebagai saleh-saleh syatariah dari Gus Rafiq dan Yang Togo. Kemudian tak lupa pula sholawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW yang menjadikan pencerah untuk kita semua. Pada malam hari ini kita sedang berada di Alas Ketu di daerah Wonogiri yang mana kita melakukan riyadhah pada malam hari ini di tengah hutan. Untuk itu sebelum kami melakukan riyadhah, kami terlebih dahulu akan mendengarkan wejangan-wejangan yang akan diberikan oleh Yang Togo. Untuk itu kepada Yang Togo, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Di. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku terbatik rahayu. Rahayu. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa berkumpul ya. Kesempatan malam ini malam yang sangat membahagiakan karena masih bernuansa suro ya. Tanggal 14 kemarin Pak Demo selalu mengajarkan ilmu-ilmu yang lurus ya. Kali ini Pak Demo mau membahas ilmu yang metre gitu ya. Meletre. Tahu ilmu metre? Belum Pak Di. Sekarang kan lagi viral. Tadi kan ada yang ngobrol babakan isinya dunia maya ya. Antara berita apa saja tadi? Pesulap merah Samsudin. Terus Penembakan Brigadir Joshua. Lagi gayeng ya. Lagi topik trending ya. Tren. Itu kita coba untuk bermeletre dengan membahas Gus Samsudin dan Pesulap Merah. Apa itu yang bikin mereka berdua meletre? Apa Kang? Sepertinya dalam dunia maya bahwa Gus Samsudin itu melakukan trik yang mana itu dianggapnya sebagai pembersihan oleh Gus Samsudin, tapi dapat dibuktikan sama Pesulap Merah bahwa itu hanya trik biasa saja yang bisa dilakukan oleh orang normal seperti Pak D. Oh gitu ya. Padahal katanya yang digunakan Gus Samsudin ya, itu ilmu apa itu katanya? Katanya ilmu hikmah dan maunah. Berarti seputaran tentang maunah ya? Oke Pak D. Kalau kira-kira ilmu hikmah atau maunah itu bisa nggak dipertontonkan? Wah, ya atas izin Gusti Allah Pak D. Gitu ya. Bisa nggak dipertunjukkan? Sepertinya bisa Pak D. Di video-videonya Pak D nggih wonten bukti ini. Gitu. Nggih. Sebetulnya gini ya. Yang namanya mukjizat itu atau yang disebut dengan maunah itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, para nabi, para wali, dan bagi orang-orang mukmin yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu demikian itu tidak bisa untuk pameran ya. Untuk ajang pameran atau sebuah konten. Makanya Pak Demo ketika mempertunjukkan sesuatu itu, ya Pak Demo bilang itu hanya sulapan, ya dah. Karena ilmu maunah itu nggak bisa dipertontonkan atau dipertunjukkan, karena itu bisa digunakan di saat waktu yang terjepit, ya dah. Nah, gitu loh ya. Jadi ini bukan sembarang ilmu. Banyak ketika ilmu maunah atau hikmah ini dipertontonkan, akhirnya akan jadi bumerang, akan dipertanyakan kebenarannya.
itu sebuah pengakuan atau ilmu benaran. Apa itu hak Allah benar-benar mukjizatnya atau bukan? Sementara orang yang mendapat itu adalah orang-orang yang hatinya bersih, yang sudah tidak ingin dipuji, dipuja oleh sama makhluk. Karena orang-orang seperti itu cenderung menghambakan dirinya kepada Allah. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh, tak kasih contoh ya. Coba dibaca di surat Al-Kahfi ayatnya 25. Ketika Ashabul Kahfi itu tidur sampai 300 tahun ya. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Artinya, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Nah, Ashabul Kahfi itu dulu tidur di dalam gua selama 300 tahun, masih ditambah dengan 9 tahun. Bayangkan, itu namanya ilmu ma'unah atau mukjizat. Kalau ingin dibuktikan, ya berdasarkan ayat itu. Dan orangnya pun sudah ditulis di dalam sebuah Al-Quran. Padahal Ashabul Kahfi ini tidak ingin menunjukkan. Beliau saja tidak sadar kok bisa tidur selama 300 tahun. Masih ditambah dengan 9 tahun. Sehingga beliau menjadi sejarah di ayat suci Al-Quran, diabadikan. Nah, gitu ya. Dan ada lagi paulah yang diberikan oleh Nabi Isa. Coba dibaca Al-Imran ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhyil mauta biidnillah, dan aku hidupkan Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nah, jelaskan. Kalau Isa itu menghidupkan orang yang mati bukan karena izin Allah, berarti tidak bisa. Itulah mauna atau hikmah. Jelas kan? Ada lagi contohnya, tak kasih 3 saja. Al-Anbiya ya? Anbiya ayat 69. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Nah, jelas toh? Itulah maunah atau yang dinamakan hikmah. Dan contohnya sudah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Tapi bukan untuk tonton. Waktu itu Ibrahim memang benar-benar mau dibunuh, mau dicilakakan. Sementara Nabi Isa waktu itu terdesak, dituntut membuktikan kebesaran Tuhan dengan kerasulannya. Nah, kalau Gus Samsudin ini dituntut untuk membuktikan apa kira-kira? Atau membuktikan Gusnya? Nah, gitu ya. Makanya sekarang menjadi bumerang, akhirnya diundang di televisi ke sana kemari untuk dibongkar. Dari syuting-syutingnya itu nanti akan banyak fakta yang akhirnya menjerumuskan dirinya. Sehingga besok suatu saat bisa terpenjara. Karena kesleo ilatnya. Apa so Indonesia apa itu? Terpeleset lidah. Nah, itu ya. Terpeleset lidahnya. Jangan senang di syuting TV sana kemari.
Justru harusnya sadar diri, segera meminta maaf kepada para sensen apa itu sedang netizen ya. Dan juga pada masyarakat umum serta yang membongkar. Siapa itu namanya tadi? Pesulap merah ya. Dan pesulap merah pun harusnya juga boleh-boleh saja membuat sebuah edukasi untuk mencerdaskan masyarakat. Itu sah-sah saja. Apalagi sekarang banyak dukungan ya. Tapi juga tentunya akan ada segala sesuatu bentuk risikonya. Ya dah. Jadi caranya yang lebih halus harusnya ya. Sekarang kan banyak orang yang tersinggung gara-gara pesulap merah ya. Ada menganggap memukul rata suatu perkara. Ya kan? Ya memang beliau berkata, beliau percaya dengan gaib, percaya dengan sihir. Yang beliau ungkap itu kan yang abal-abal atau yang palsu maksudnya gitu ya. Tapi karena segala sesuatu itu sudah diawali dengan niat untuk menjatuhkan lawan, ya dah, itu yang tidak baik. Harusnya kan ada cara halus. Kalau niat berjuang kan nggak usah mengonten, ya dah. Itu kan sama-sama bikin konten ya. Jadi tidak masalah, memang jagat hiburan biar rame, biar semuanya bisa mengais rezeki dari situ gitu ya. Kalau kontennya sama-sama viral kan nanti kan bayarannya banyak ya. Makanya kita sekarang meletre, ya dah. Siapa tahu dengan ikut meletre kita juga kecipratan, ya dah. Ya barangkali dengan kita membahas ini nanti konten kita juga viral gitu ya. Nanti kalau ada bayarannya bisa untuk makan bersama ya. Gitu ya. Jadi jelas ya tentang apa itu maunah, apa itu hikmah, apa itu pesulap. Ya dah. Kalau pesulap jelas memang itu bohongan, ya dah. Kalau yang namanya pesulap mau mengaku itu beneran, ya namanya bukan sulap, ya dah. Jadi jangan sembarangan mengungkap yang namanya sesuatu ilmu yang sifatnya rahasia, ya dah. Karena apa? Karena itu nanti akan menjadi sebuah bumerang bagi dirinya sendiri. Nah, jadi dia tadi jelas ya. Allah Subhanahu wa taala memberi yang namanya mukjizat itu kepada para rasul, para wali dan juga orang-orang mukmin. Yang tentunya mempunyai kebersihan hati. Bukan untuk sombong-sombongan. Ya dah. Apa paham? Paham. Ada pertanyaan? Baik Pak De, pertanyaan kagem khususnya untuk menjawab para masyarakat. Kebanyakan masyarakat itu identik kalau orang tirakat itu pasti senang keampuhan atau senang yang sifatnya apa ya Pak De, yang untuk kesepuan atau gitulah. Jadi tirakat tidak identik untuk mendekatkan kepada Allah. Tapi pahamnya masyarakat itu kalau bahasa-bahasa tirakat, wirid-wirid mendekatkan kepada Allah itu bahasa masyarakat kebanyakan biar dia apa gitu Pak De. Gitu. Ini diperjelas mungkin dengan adanya konten ini bisa memberi pengertian kepada masyarakat Pak De. Mana ampuh itu apa sih? Tahu nggak maknanya ampuh? Ampuh kalau menurut masyarakat ya Sakti. Ya, sakti itu Pak De. Sakti gitu ya. Umum ya. Jadi yang dikatakan tirakat itu ampuh dan sakti gitu ya. Sakralnya hati pada. Kira-kira kalau panjenengan semua tirakat, dengan tirakat mendapatkan sebuah keselamatan,
tidak mendapatkan sesuatu musibah apapun pada diri panjenengan, berarti itu bisa disebut dengan sakti dah, ampuh dah. Nah, berarti masyarakat ya sebetulnya tujuannya ke situ, cuman karena bingung mengutarakannya, akhirnya dibikin simpel dan gampang. Wong ini tirakat ampuh lancap sakti lah kono ta. Gimana enggak sakti? Orang tirakat itu doanya dikabulkan. Ya dah. Gimana enggak ampuh? Orang yang rajin tirakat itu mendapat naunah atau karomah. Kenapa? Hasil dari mendekatkan diri pada Allah. Jadi orang yang selalu mendekatkan diri pada Allah itu selaku orang yang disebut dengan mukmin. Sudah jelas ayatnya tadi, mendapat sebuah maunah dan hikmah atau karomah. Jadi bahasa ampuh ya wajar. Itu bukan suatu bahasa yang ya, tapi bahasa biasa-biasa saja. Tapi ya jangan merasa ampuh, jangan merasa sakti, gitu ya. Jadi saya tidak menyalahkan kalau ada orang yang bilang seperti itu ya. Itu mungkin karena mereka saking menghormati atau saking takjubnya dengan orang-orang ahli tirakat gitu ya. Karena gimana Kak takjub? Seharusnya malam hari dipakai tidur, dipakai melean, dipakai zikir. Seharusnya tidur di rumah enak. Seharusnya nggak usah puasa di siang hari, makan yang kenyang, minum. Tapi kenapa kadang harus nggak makan, nggak minum? Kenapa harus melean? Paling-paling kalau niat makan pun kalau betul-betul terasa lapar. Minum betul-betul terasa haus. Kan luar biasa ya. Ya dah. Sudah menjawab belum itu? Lela. Jadi berbahagialah ketika panjenengan semua sedang tirakat, ada yang mengatakan bahwa dirimu adalah sakti dan ampuh. Bahagia lo ya, bukan sombong lo ya. Bukan sombong dan juga bukan menjadi sebuah kebanggaan. Beda lo ya, kata bahagia dengan kebanggaan. Beda enggak kira-kira? Beda. Beda dah. Bangga sudah termasuk ego nih. Nah, makanya ketika ada orang yang mengatakan panjenengan semua ahli tirakat, kok ampuh sakti, yang penting bukan pengakuan di diri panjenengan. Nyatanya Nabi Isa dikatakan sakti, dikatakan ampuh, dikatakan sampai dia disebut Tuhan karena bisa menghidupkan orang mati. Itu kan katanya, ya dah. Padahal itu semata izin Allah. Ibrahim dibakar, enggak terbakar juga sakti dan ampuh, tapi beliau tidak mengaku sakti dan ampuh. Musa membelah lautan pakai tongkat, ya dah. Kenapa? Karena beliau orang yang selalu meminta pertolongan kepada Allah, perlindungan pada Allah. Paham? Nah, jadi sekali lagi yang namanya ilmu maunah, ilmu hikmah, karomah tidak bisa buat mainan, tidak bisa buat konten. Kalaupun ingin mempertunjukkan, jadikanlah itu hiburan atau sekedar apa namanya trik sulap gitu ya. Nah, gitu ya. Tambah jelas ya. Nah, contohnya trik sulap itu ya, tak kasih contoh dikit ya, biar pada tahu ya. Coba rokok lidahnya menjulur agak sini. Nah, ini dengan tak pegang gini, kena api nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tak pegang, tak jamin lacot. Nah, disem ya. Nah. Rasanya gimana?
Nggak terasa. Nah, nggak terasa dah. Ada rokok lagi. Coba sekarang tak hilangin sulapnya. Menjulur. Sekarang tak hilangin ya, dikit aja. Mana rasanya? Ya ngas. Ayo kayak mati melet. Ini nggak tak apa-apain ya, dikit aja ya. Rasanya Gitu rasa. panas. Terasa. Tapi ketika tak sulap, ayo. Mana rasanya? Pahit. Makan bawa. Udah nggak panas? Dengan Pak De. Tapi rasanya gimana? Enak nggak? B. Hangat. Nah, cuman anget toh. Beda pas belum disulap tadi ya. Kalau pas belum disulap panas. Nah, gitu ya. Itu contoh ya. Itu sulapan. Nah, kalau peserta beda pengen buktikan, suruh melet. Tak kasih ini. Nanti gantian, saya juga tak melet ya. Gitu ya. Nah, sekali-kali metre. Ya dah. Meletre. Ada lagi pertanyaan? Tengah Bebas. tajam. Lain? Rokoknya mana? Nyalain. Bebas, ngobrol metre nggak apa-apa. Coba yang bekas nyonya tadi tak sembuhkan dulu. Udah hilang belum? Sulapan ya? Sama sing pengen. Ada yang mencoba? Ayo, mau tanya apa? Sudah tak jelaskan ya tentang hikmah, maunah, karomah ya? Paham semua ya? Mungkin ada pertanyaan lain tentang apa lagi yang viral? Nggih, paling niku peperangan blok timur dan blok barat tadi. Nah, blok timur niku itu Palestina dan Israel. Terus ketegangan yang di barat itu Taiwan dan Cina, Pak D. Sudah mulai para warga sipilnya berlatih peperangan gitu. Terus kalau yang di Indonesia para koruptor sudah mulai banyak yang ditangkap. Para koruptor udah banyak jadi itu kalau yang itu nanti akan semakin banyak yang tertangkap ya. Ya, tinggal tunggu waktu ya. Yang tadi ya sebelumnya apa tadi yang viral? Penembakan polisi, Pak D. Apa itu masalahnya? Kalau di beritanya ini orang ketiga, Pak D. Oh, Tapi gitu. nggak tahu di dalamnya bagaimana. Oh. Kan kita orang biasa, Pak D. Ya, kalau kita nggak usah terlalu menyekap itu ya. Nah, itu nanti bisa cari konten yang suka manggil-manggil apa itu namanya? Arwah, sukma. Ya dah. Ada konten yang suka manggil-manggil itu. Nanti Suruh manggil aja. request. Ya dah. Nah, tolong dipanggilkan arwahnya Brigadir C. Nah, gitu ya. Nanti ditanya, jawabannya apa arwahnya gitu ya. Setelah itu dilaporkan ke negara. Kan kebukti nanti matinya karena apa masalahnya. Apa benar karena perselingkuhan, asmara, atau mungkin punya dokumen rahasia. Itu tanya sama yang ahli manggil arwah. Ya dah. Nanti dicari YouTube-nya ya. Pokoknya channel-channel yang suka manggil arwah nanti di komen-komen. Ya. Nah, Ya, udah terang cukup ya. benderang. Nah, udah jelas semua ya. Jadi kalau kita ini kalau lagi meletre ya meletre. Nah, tapi setelah meletre kembali ke realnya. Niatnya apa? Ya kita tirakat untuk mencapai sebuah tafakur.
Seperti yang tak sampaikan tadi malam, tafakur terbagi menjadi dua. Tafakur alam dan tafakur pribadi. Ayo kamati, maknanya tafakur alam apa? Diterangkan sebisanya. Tafakur alam. Kalau menurut kula wonten tafakur alam kita menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuma syahadat inilah yang belum banyak orang tahu. Nah, kalau syahadat itu kan penyaksian apa yang disaksikan. Itu termasuk tafakur alam. Kalau kita melihat pohon, nah kita bersyahadat dengan pohon, maknanya yang hidup di dalam pohonnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau saya gitu Pak De. Niku tafakur alam. Ya. Baik bisa contohkan satu pohon itu, tapi bisa buat contoh yang banyak lah. Itu tafakur alam. Betul ya. Jadi tafakur alam itu ya memang sadarnya menyaksikan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini itu luar biasa, bisa melihat pepohonan, ya dah, ditafakuri, ya dah, melihat bangunan, ya dah, melihat gunung, nah seperti itu ya. Dan ada juga tafakur pribadi, gimana penjelasannya kamati? Kalau tafakur pribadi untuk saya karena di situ ada sebuah bahasa man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi barang siapa yang tidak kenal kepada dirinya maka tidak akan kenal Tuhannya. Maka semakin mengenal pribadi saya sendiri yang ada di dalam sendiri, tapi itu tidak habis-habis Pak De. Betul, gitu ya. Nah, jadi niatnya kita malam ini untuk tafakur alam dan tafakur diri, ya dah. Nah, jadi kita tadi dah meletre tapi juga ada ilmunya gitu ya. Nah, jadi masalah trik bongkar sulap, masalah orang yang ngakunya ahli mauna, kita sudah obrolkan malam ini ya. Dan ingat, segala sesuatu itu akan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Bahasa saya sebenarnya bakal mundur. Makanya pesanku sekali lagi bagi orang-orang yang selalu mendapat karomah, maunah, atau hikmah, janganlah dipakai untuk kesombongan. Pakailah untuk menegakkan ajaran ketuhanan, untuk membela dirimu ketika kau menghadapi mara bahaya dari syiar dakwahmu untuk memberikan pencerahan, gitu ya. Nah, sudah jelas ya. Nah, tak kira sudah cukup ya. Kita sambung zikir, ditutup dulu. Ya, demikianlah tadi wejangan-wejangan yang telah diberikan oleh Yang Tokoh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Dan untuk itu kami cukupkan sampai di sini. Kita sambung lain waktu dan kita akan melakukan tafakur. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sampai Pak De. Kuatir lur, awake dhewe isih dipikir para leluhur, dikure padha-padha ngawur, tetep obat nganggo budi pekerti luhur. Zaman bingung, negarane dadi wong bingung, para pemimpin wis golek untung, rakyat iris padha